Selamat pagi teman-teman sekalian. Senang bertemu kembali ya di pelatihan dasar-dasar literasi keuangan bagi petani muda milenial. Untuk kali ini kita akan membahas materi paper based investment, investasi berdasarkan catatan kertas ya. Dalam hal ini transaksi keuangan yang melibatkan aset berupa aset kertas. Bersama saya Doni Widaiswara, Ekonomi Pertanian, Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang, Badan PPSDMP Kementerian Pertanian. Untuk kali ini tujuan pembelajaran adalah setelah mengikuti pembelajaran ini peserta pelatihan kita semua ya teman-teman sekalian mampu menjelaskan portofolio investasi paper based dengan baik dan resiko terukur. Next. Indikator hasil belajar untuk kali ini peserta kita semua ya teman-teman sekalian mampu menjelaskan pengertian dan perkembangan paper based investment. Kemudian peserta mampu menjelaskan contoh umum aset paper based investment dan cara mengaksesnya. Kemudian peserta mampu menjelaskan manajemen portofolio paper based investment. Kita pantun dulu ya teman-teman sekalian ya. Saya minta cakepnya ya. Kakek tua membawa tas B. Tas B ditinggal di atas kursi. Jika punya uang berlebih, ayolah coba berinvestasi. Luar biasa, bukan tulisan semua. Tapi kakek yang digambar ini membawa es krim ya. Membawa tas B. Siapa yang tahu teman-teman sekalian? Nah, betul sekali Warren Buffett. Next, ini ada kaitannya dengan quote ya, quote yang beliau sampaikan ya. Jadi beliau ini seorang investor ya, dari muda sampai dengan sepuh ya. Beliau selalu konsisten untuk sabar dan disiplin, sehingga beliau ada quotes, seorang investor yang sukses adalah orang yang sabar dan disiplin. Jadi sampai hari ini beliau ini sudah masuk top 5 besar untuk orang terkaya sedunia. Nomor satunya Elon Musk, CEO of Tesla dan SpaceX, termasuk Twitter juga, milik X ya, atau X. Kemudian Warren Buffett ini ya, Warren Buffett ini CEO dari Berkshire Hathaway ya, itu semacam institusi keuangan yang fokusnya untuk berinvestasi dari Amerika. Nah, next. Apa itu paper based asset investment? Kita kembali ke flashback. Apa itu investasi? Investasi adalah kesediaan alokasi aset ya. Aset dalam hal ini adalah uang, kemudian dialokasikan dan menahannya ya, menahannya untuk mendapat return ya, return yang diharapkan. Jadi ada 3 komponen: kesediaan alokasi aset, kemudian ada waktu untuk menunggu, kemudian ada return yang diharapkan. Jadi itu pengertian dasar investasi. Itu berbagai macam instrumen investasi, dari mulai yang risknya paling rendah, deposito, kemudian ada obligasi, ada saham, ada reksadana, ada properti, ada emas dan lain-lain. Kita akan mengelompokkan yang fokus untuk materi kali ini adalah paper based investment, yaitu investasi berdasarkan transaksi aset fisik ya, berupa kertas. Kita kembali ke sejarahnya sebelum aset ini bertransformasi. Yang pertama adalah awalnya itu sebuah kertas sebagai catatan transaksi. Jadi kalau zaman dulu itu deposito, reksadana, kemudian saham itu masih paper based berdasarkan kertas. Kemudian sejalan dengan bertambahnya peningkatan era ya, masuk ke era digitalisasi, aset ini mengalami proses dematerialisasi. Jadi aset yang awalnya berupa catatan fisik dan kertas ditransformasikan dalam bentuk elektronik berupa catatan digital. Kemudian kita bisa mengaksesnya hanya dalam satu genggaman, yaitu melalui smartphone. Nah, smartphone inilah yang kita fokuskan untuk investasi paper based investment. Next. Nah, bagaimana filosofis kita mencapai return yang diharapkan ya, setelah teman-teman sekalian mengalokasikan, kemudian menahannya ya.
Menahannya itu bisa dalam tempo short term, tempo pendek di bawah 1 tahun, kemudian mid term ya di antara 1 tahun dengan 5 tahun, kemudian long term. Long term ini di atas 5 tahun. Jadi kita ambil quotes dari Charles Slim dulu ya. Ini adalah investor atau pengusaha sukses termasuk filantropis dari Meksiko. Beliau ini punya quote yang bagus. With a good perspective on history, we can have a better understanding of the past and the present, and thus a clear vision of the future. Jadi investasi return yang diharapkan itu tidak bisa mendadak muncul ya. Mereka punya historisnya. Kita perlu kembali ke masa lalu, bagaimana performa aset, termasuk investasi di berbagai macam ya. Nah, masa lalunya itu seperti apa? Kemudian menggunakan data masa lalu untuk meramalkan tingkat keberhasilan kita di masa depan ya. Jadi tidak bisa investasi itu tiba-tiba muncul angka, muncul target, tidak. Ini kembali ke masa lalunya, historisnya itu bagaimana, kemudian menggunakan data tersebut untuk meramalkan masa depan berupa return yang kita inginkan. Next. Baik teman-teman sekalian, ini adalah contoh umum dan cara mengakses paper-based investment. Paper-based investment ini terdiri dari beberapa instrumen yang semula fisik kemudian menjadi catatan digital. Termasuk salah satunya adalah deposito elektronik. Jadi teman-teman sekalian perlu mengakses platform atau aplikasi dari lembaga keuangan, dalam hal ini perbankan, secara resmi, dan kita melakukan transaksi keuangan. Maksudnya transaksi akses ke dalam deposito, kemudian uang yang kita investasikan ditahan oleh pihak perbankan untuk mendapatkan suatu rate. Tahanan ini bisa 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan seterusnya, dengan imbal hasil menyesuaikan rate Bank Indonesia. Jadi kalau rate BI-nya ya, tingkat suku bunga BI itu meningkat, investasi deposito akan mengalami peningkatan return. Kalau untuk saat ini mungkin sekitar kisaran 3% ya, 3% untuk rate deposito yang berdurasi 1 tahun. Nah itu nanti ada perkembangannya, termasuk dari perkembangan BI rate. Kemudian investasi obligasi. Obligasi adalah investasi di mana kita menyerahkan uang, termasuk juga meminjamkan uang kepada negara atau perusahaan. Dalam hal ini negara ya, yang kita fokuskan ya, negara dari segi keamanannya itu biasa disebut dengan SPN. SPN adalah sertifikat punya untuk negara, di mana itu terdiri dari SUN ya, SUN surat utang negara, kemudian sukuk itu sertifikat yang sifatnya syariah ya. Kalau SUN itu konvensional, untuk suku itu syariah. SUN ini diturunkan lagi menjadi ORI, yaitu semacam obligasi retail. Inilah yang kita harapkan akan menjadi instrumen kita ya untuk dialokasikan ke dalam portofolio. ORI ini sifatnya tetap dengan rate tetap untuk saat ini tahun 2025 ya. Ini sekitar 6,65 dan juga 6,75. Jadi untuk sampai saat ini ada 2 yang dikeluarkan untuk tahun 2025. Nah ini sifatnya bunga tetap, kita bisa masukkan ke keranjang investasi kita. Kemudian saham ini resiko tinggi dan imbal hasil fluktuatif. Ini lebih berfluktuatif, lebih beresiko, tetapi menawarkan tingkat rate yang tinggi. Nah ini nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Kemudian reksadana adalah jika deposito, obligasi, dan saham itu kita yang menentukan ya, kita sendiri yang menentukan alokasinya. Reksadana adalah kita mempercayakan institusi keuangan ya, kita percayakan untuk mengelola investasi kita. Jadi nanti reksadana itu semacam institusi yang kontrol ya, didampingi oleh semacam investor ya, investor. Jadi mereka itu punya semacam pimpinan yang sifatnya itu dana kelola. Jadi reksadana itu mereka membelanjakan beberapa instrumen, bisa berupa alokasi saham, misalkan saham blue chip, kemudian bisa juga untuk alokasi falas, misalkan kombinasi saham dan falas, bisa juga
kombinasi saham dan obligasi dan seterusnya. Nah, manajer investasi di sebuah reksadana mengeluarkan ya dari institusinya sebuah produk reksadanya di mana kita mempercayakan performa dari investasi kepada manajer investasi. Nah, inilah dari suatu gadget ya, dari gadget ini kita bisa menghubungkan 4 macam instrumen investasi yang berupa paper-based asset, yaitu dengan menginstal suatu aplikasi dan platform digital secara resmi. Setelah kita melakukan pendaftaran, kemudian melakukan transaksi, termasuk juga monitoring performanya. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, ini ada kuis ya. Tapi teman-teman diingat aja ya, ini nanti ada 5 gambar logo perusahaan terbuka di BI. Kemudian memilih investasi saham di perusahaan BUMN yang sehat yang untuk pertanyaan kedua. Nah, nanti clue-nya itu ya, clue petunjuk jawabannya ada di sesi berikutnya. Next, ini nanti ya, ini sekadar sinyal dulu aja. Ini yang kira-kira nanti akan keluar di kuisnya. Next. Nah, pada saat kita berinvestasi dalam paper-based asset investment, kita seolah-olah memiliki keranjang investasi yang disebut manajemen portofolio investasi. Disinilah portofolio investasi, aset-aset yang kita alokasikan sumber daya berupa uang ditaruh dalam sebuah keranjang. Makanya itu untuk manajemen investasi perlu beberapa semacam filosofis ya. Filosofinya adalah don't put your eggs in one basket. Jadi jangan menaruh semua investasi kita ya dalam satu keranjang. Nah, ini beresiko juga apabila teman-teman sekalian mengalami penurunan performa. Nah, seluruh aset teman-teman sekalian mengalami penurunan juga. Jadi ada baiknya kita membagi risiko ke dalam berbagai macam instrumen investasi. Bisa deposito, kemudian berapa persen untuk reksadana, kemudian berapa persen untuk saham, kemudian berapa persen untuk obligasi dan seterusnya. Oleh karena itulah kita harus berperan sebagai investor. Ini tipe-tipe investor yang kita harapkan. Ada berbagai macam investor ya, tipenya ada investor konservatif, ada agresif atau kombinasi keduanya. Kita akan berfokus pada investor konservatif, di mana tipe investor dengan keamanan menjadi modal prioritas utama. Yang penting investasi itu aman dulu, baru kemudian kita tentukan targetnya. Mau berapa persen dan sebagainya. Nah, kita sarankan agar rate-nya lebih terukur, return-nya terukur, kita fokus pada saham defensif dan yang berdividen ya. Di samping defensif ya, defensif itu bagaimanapun kondisi ekonomi, saham ini tetap performa yang terbaik dan tidak terlalu berpengaruh fluktuasi ekonomi dan juga memiliki dividen. Tipe investor inilah ya yang kita harapkan, di mana saham itu sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan yang ditransaksikan di Bursa Efek Indonesia melalui sekuritas dengan laporan keuangan yang kita pantau. Jadi catatan yang kita harapkan adalah laporan keuangan, kemudian laporan keuangan tersebut menghasilkan sebuah laba yang dibagikan dalam bentuk dividen kepada investor ya, kepada kita semua yang mempercayakan uangnya ya untuk membeli aset kepemilikan. Jadi kita harapkan di atas 10%. Kemudian ada filosofis ya, saya masih ingat filmnya Jerry Maguire ya. Jadi teman-teman sekalian lebih memfokuskan uang tunai. Uang tunai dalam hal ini adalah dividen, yaitu show me the money ya. Kita lihat benar-benar uangnya, kita tahu itu ada uangnya. Perusahaan ini menghasilkan laba, bukan hanya catatan di atas kertas, tetapi laba ini berupa uang yang dibagikan dalam bentuk dividen. Nah, ini adalah real money ya, uang-uang nyata, bukan catatan laba di atas kertas laporan keuangan. Kemudian pada sesi tips ya, tipsnya sederhana sekali. Investasi mulai bertahap ya, mulai berinvestasi secara bertahap, kemudian konsisten, tidak harus dalam jumlah besar, kita mulai dari jumlah yang kecil dulu, kemudian sisihkan dana investasi secara rutin. Nah, next. Nah, sebelum kita mulai ke pertanyaan, kita kembali dulu flashback ya. Kita ke pertanyaan sebelumnya. Pertanyaan sebelumnya adalah
Nah, ini teman-teman, kita kuis ya. Nah, kuis. Silakan teman-teman sekalian sebutkan 5 gambar logo perusahaan terbuka. Teman-teman sekalian sudah disediakan pulpen ya. Nah, pulpen sama kertasnya. Silakan teman pilih 5 perusahaan terbuka. Kita kasih clue-nya adalah aset-aset yang sifatnya strategis, di mana kita merujuk pada pasal 33 ya, 33 Undang-Undang Dasar. Nah, itu aset yang strategis ini dimiliki oleh negara. Nah, tetapi aset-aset yang sifatnya untuk publik ya, maksudnya kita bisa mengaksesnya. Nah, itu bisa istilahnya didefinisikan ya sebagai aset yang diperjualbelikan di bursa efek. Kemudian yang kedua, mengapa teman-teman sekalian memilih di perusahaan BUMN? Silakan ya teman-teman sekalian, ada waktu sekitar 1 menit ya, mulai dari sekarang. Ini gampang aja kalau teman-teman tadi memperhatikan ya. Nah. Oke, mulai dari sekarang. Ini ada Telkom, kemudian ada Mandiri, kemudian ada PT KAI ya, ada Garuda, ada Antam, ada Pos Indonesia, ada BNI, ada Bulog, ada PLN, ada PRI. Nah, teman-teman sekalian tinggal pilih 5 saja. Jangan lupa tulis nama ya. Nah, nanti kita bahas bersama. Kemudian mengapa pilih perusahaan BUMN yang sehat? Sini rewardnya lumayan teman-teman sekalian ya, dapat coklat ya. Ini semacam apa intermezzo aja, ice breaking ya, ice breaking untuk menghidupkan suasana kelas. Nah, ini silakan teman-teman sekalian. Sudah semua? Ayo gabung aja. Tadi ada clue-nya ya. Clue-nya perusahaan yang sifatnya strategis itu milik negara, tidak diipokan ya, diipokan di BI. Nah, kelihatan kan di sini perusahaan yang strategis siapa aja? Nah, perusahaan yang sifatnya untuk apa namanya orientasi negara ya, tidak kesulitan. Dan teman-teman sekalian ya, dan silakan digabungkan ya. Nah, jangan lupa kasih nama, kita bahas bersama. Oke, terus yang tidak selesai dikumpulkan. Nanti setelah sesi ini bisa dibuka jawabannya ya. Baik, kita bahas ya. Yang pertama itu Telkom, perusahaan terbuka ya. Mandiri terbuka. Kemudian kereta api karena ini sifatnya strategis ya, ini milik negara, tidak diipokan di BI, tapi tidak tahu kelanjutannya ya. Sampai sejauh ini belum. Kemudian Garuda Indonesia terbuka, Antam terbuka, Pos Indonesia tertutup ya, ini strategis. BNI ini terbuka ya, Bulog ini tertutup, PLN ini tertutup, BRI terbuka. Jadi yang paling benar siapa? Yang benar semua kira-kira. Banyak benar ya. Ada satu. Nah ini Pak Sauki ya, ini benar semua ini, semua ini. Tepuk tangan untuk Pak Sauki ya. Nah, kemudian kenapa kita memilih invest di perusahaan BUMN? Stabil. Ya, yang tahu? Yang pertama itu kita adalah investor konservatif, yaitu aset yang kita alokasikan harus aman dulu. Kenapa perusahaan negara? Kalau perusahaan ini kolaps, perusahaan ini ada masalah laporan keuangan, negara mayoritas ya akan membailout ya, artinya mengganti atau menalangi kerugian perusahaan tersebut. Jadi resiko kita lebih terukur karena ada uang pengganti, istilahnya tidak sampai dibangkrutkan, meskipun ada beberapa perusahaan negara yang bangkrut, tapi
kecil gitu. Dulu ada namanya maskapai ya, maskapai simpati, itu BUMN yang bangkrut dan istilahnya belum di bailout. Tapi mayoritas kenapa kita memilih perusahaan BUMN adalah karena resikonya lebih terukur, di mana kalau perusahaan itu mengalami penurunan resiko, nah uang kita masih aman. Meskipun ada penurunan performa kinerja, tapi setidaknya uang kita masih aman. Ada yang betul jawabannya? Itu nggak menjadi pokok nggak Pak? Benar ya. Oke, kita nanti bahas ya. Nah, nomor 1 yang benar Pak Sauki ya. Nah, silakan Mas Sauki. Nah, luar biasa. Aplaus untuk Pak Sauki. Ada yang salah satu ya, teman-teman sekalian, ya ini hampir mendekati. Baik, next. Baik, teman-teman sekalian, next. Ada pertanyaan yang ditanyakan? Izin Pak. Oh iya, silakan Pak. Apakah investasi paper base ini aman Pak? Mengingat kan kita tidak memegang bukti fisiknya, melainkan hanya catatan elektroniknya saja nih Pak. Oh iya, pertanyaan menarik ya. Karena kita nggak pegang catatan fisik ya, kita megangnya transaksi keuangan. Jadi ada beberapa pertimbangan kenapa catatan elektronik itu aman. Yang pertama itu ini adalah terenkripsi dan servernya terjaga. Gitu. Yang pertama ada enkripsi dan satu server yang terjaga. Kemudian yang kedua diawasi oleh pengawas lembaga keuangan seperti OJK ya. OJK itu untuk pengawasan keuangan dan juga KSEI semacam kustodian untuk bursa efek. Jadi itu ada pengamanannya ya. Kemudian yang ketiga, kalau kita mengakses, kita perlu verifikasi akun ya. Verifikasi itu bisa dalam bentuk verifikasi yang sifatnya digital, seperti mungkin Google autentifikasi, kemudian fingerprint, kemudian pakai password, kemudian email dan sebagainya, jati diri, maksudnya identitasnya ya. Karena itu lebih aman dan itu lebih kredibel untuk kita mengakses alokasi yang sifatnya paper-based asset. Itu juga termasuk hal ini ya, ada asuransinya. Jadi sebagian apabila mengalami kerugian sudah diasuransikan. Saya rasa sudah dipahami ya, Mbak. Oke, next. Nah, ini kesimpulan ya teman-teman sekalian ya. Kita menuju ke sesi acara kali ini. Ada yang mau disimpulkan? Oh ya, silakan. Izin menyimpulkan Mas. Jadi dengan adanya paper-based asset ini, kita sudah tidak perlu lagi seperti yang dulu. Kita kehilangan lembar digital kita, lembar-lembar lama, tapi sekarang sudah di satu HP itu mau genggaman. Jadi dengan adanya ini juga paper-based ini, digital ini, kita bisa punya berbagai macam aset hanya dengan satu genggaman tangan kita. Nah, iya, lebih enak, jadi lebih nyaman. Kita nggak perlu takut lagi kehilangan barang-barang kita. Ya, teman-teman, maaf ya, bagus ya, kita beplos ya untuk teman ya yang sudah bisa menjawab ya. Next. Nah, ini kesimpulannya ya. Di era digital ya, kita sudah merevolusi, ada evolusi dari paper-based asset ya, di mana kita bisa mengakses lebih mudah, lebih cepat dan terjangkau bagi banyak investor melalui smartphone inilah ya, dalam satu genggaman ya, investor ini dapat berinvestasi dalam berbagai instrumen keuangan termasuk aset paper base ya, langsung dari genggaman. Ini revolusi dari yang sifatnya kita transaksi fisik berupa kertas, catatan transaksi pembelian dan penjualan ya. Kemudian kita sudah mendigitalisasi, bisa dalam satu genggaman untuk mengakses, di mana kita akan mengalokasikan sumber daya ya, uang, kemudian menahannya dan mengarahkan retur di masa depan sesuai yang kita perkirakan dengan menggunakan performa data masa lalu. Next. Baik teman-teman sekalian ya, saya rasa cukup sekian ya untuk materi paper based investment. Saya rasa sekian, tepuk tangan ya untuk kita semua.